Halo bos, ketemu lagi bersama gua Andre Napitupulu dalam channel Business Owner Story. Di suatu hari, suatu pagi, ketika bangun tidur, terus gua ngebuka jendela rumah, gua melihat ke satu motor gitu ya. Dan di situ ada tulisan jasa cuci kloset. Nah, gua mikir-mikir nih, jarang juga nih usaha seperti ini nih gitu. Kok ada yang mau ya gitu ya kan, gue juga pikir kayaknya kalau memang diizinkan gue pengen nih ngobrol-ngobrol sama yang punya usaha. Akhirnya pas lagi gue naik motor, gue ketemu lah sama beliau. Akhirnya gue coba ngobrol dan beliau bersedia. Nah sekarang beliau itu ada di samping gue. Ini adalah Bapak Samsudin. Nah, Bapak Samsudin ada jasa cuci kloset. Oke, betul ya Pak ya? Iya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol asik sama Bapak Samsudin seputar cuci klosetnya. Jangan kemana-mana, klik like, subscribe, dan komen. Bagikan video ini ke teman-teman kalian semua biar banyak orang yang boleh tahu ide-ide bisnis, peluang-peluang bisnis, cerita tentang pengusaha, dan yang lain sebagainya. Oke, apa kabar Bapak Samsudin? Alhamdulillah sehat. Kalau saya awalnya driver Gojek ya. Sebelum memulai usaha ini saya driver Gojek. Karena kondisi lagi pandemi, jadi orang jarang yang menggunakan jasa Gojek. Dibatasin juga ya Pak? Iya, karena emang pemerintah ini kan ada program PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sehingga kita itu kan dianjurkan untuk menjaga jarak ya. Kayak kita nih jaga jarak nih ya, supaya tetap sehat. Nah karena menjaga jarak itu jadi sempet nih untuk order goretnya itu di stop dulu kan sementara beberapa minggu lah gitu ya, sehingga yang ada cuma order GoSend sama GoFood aja ya, atau order lainnya selain goret gitu. Nah selama pandemi ini orang jarang yang menggunakan jasa Gojek untuk transportasi. Jadi itu berpengaruh dengan jumlah order yang masuk ke aplikasi. Nah dari situ akhirnya saya berpikir untuk mencari usaha lain supaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya. Nah awalnya saya ini usaha cuci kloset ini diajak teman. Diajak teman untuk bergabung di usaha jasa cuci kloset. Ya, awalnya saya berpikir kloset itu sesuatu yang menjijikan, karena tempat orang buang hajat, buang kotoran. Jadi, karena emang kondisi pandemi begini kita sulit mencari nafkah istilahnya gitu kan. Saya coba ikut teman usaha cuci kloset. Akhirnya saya putuskan untuk membuka usaha sendiri. Ya awal-awal usaha alhamdulillah respon masyarakat tuh sangat baik. Ya jadi banyak yang istilahnya tanya-tanya berapa tarifnya gitu. Jadi itu tarif itu tergantung kondisi kamar mandinya. Iya, nggak bisa bilang tarifnya sekian tuh, harus dilihat dulu kondisi kamar mandinya. Oke, dilihat dulu kondisi kamar mandinya. Jasa cuci kloset ini ada setelah pandemi ya. Jadi usaha-usaha susah, jadi akhirnya terpikirlah untuk jasa cuci kloset. Ini sudah berapa lama Pak? Ini berjalan 2 bulan. Berjalan 2 bulan? Iya. Jadi sejauh ini semua responnya baik? Semua responnya baik. Tinggal di mana Pak? Daerah mana Pak? Tinggalnya daerah Pondok Kopi. Terus kenapa pilih ke Pondok Kelapa Pak? Karena saya melihat lokasi di sini lebih strategis gitu. Lebih strategis. Iya. Mungkin orang-orangnya lebih mampu gitu. Iya. Ya kan? Kayak saya kan nongkrong di depan kelurahan, itu kan banyak warga dari Binimun itu atau Kapling Marinir itu kan banyak yang arah-arah sini mondar-mandir. Jadi istilahnya saya melihat di sini untuk lokasi kalangan menengah atas ada lah gitu ya. Jadi kalau pengen ketemu Bapak Samsudin bisa langsung
datang di depan Kelurahan Pondok Kelapa ya. Ya, jadi disitulah nongkrongnya. Berapa sih Pak tarifnya Pak? Pakai jasa Juicy Closet Bapak ini kira-kira berapa Pak tarifnya? Per kamar mandi kah? Per kloset kah? Atau bagaimana? Kalau tarif untuk kloset jongkoknya saya patok harga 75.000. Untuk kloset duduknya 150.000. Dan itu tarif minimal. Tarif minimal tergantung kondisi klosetnya juga. Oke. Sedangkan untuk bersih-bersih kamar mandi seperti lantai sama dinding itu saya juga lihat kondisi lantai sama dinding. Apa itu kondisinya sulit dibersihkan atau mudah dibersihkan. Jadi untuk tingkat kotoran yang sulit itu tentu harganya berbeda. Oh gitu. Dengan yang mudah dibersihkan. Oh gitu ya. Jadi minimal 75.000 lah ya. Untuk klosetnya. Nah, untuk pengerjaannya sendiri Pak, berapa lama gitu Pak? Biasanya satu kloset itu. Kita anggaplah yang jongkok deh. Kloset jongkok itu ya kalau untuk yang udah bergerak banget, udah sulit banget bisa 3 jam. Untuk membersihkan yang udah kotorannya udah tebal, udah bergerak itu bisa 3 jam. Bisa 3 jam ya? Jadi pengerjaannya 3 jam satu kloset ya. Berarti dengan kata lain satu hari maksimal paling bisa ngerjain berapa kloset Pak? Kalau untuk yang kondisi berat seperti itu cuma 2. Cuma 2 ya? Kalau kondisinya udah misalnya berat, kotorannya udah sangat sulit gitu. Oke, jadi satu hari cuma ngerjain 2 kloset. Jadi dengan kata lain ya memang mungkin untuk sebagian orang 75.000 ya Pak ya? 75.000 itu berat. Tapi sebenarnya untuk durasi waktu yang kurang lebih 3 jam untuk mendapat 75.000 itu worth it banget ya kan. Sama kayak misalnya pengerja di beberapa negara atau mungkin Indonesia juga biasanya kan dihitungnya per jam. Sejamnya berapa gitu. Nah, kalau 75.000 untuk mengerjakan kloset yang kurang lebih 3 jam menurut saya sih worth it aja. Tapi kembali lagi ke semua orang ya. Mungkin kebanyakan orang menganggap udah banyak kimia pembersih lebih murah ya kan, lebih cepat dan segala macam. Itu gimana Pak? Coba boleh mungkin dibagiin Pak. Kalau untuk kimia pembersih itu sebenarnya nggak bisa kita siram dengan kimia pembersih terus disikat-sikat jadi bersih, nggak bisa karena emang kotoran itu udah lengket. Jadi kita perlu teknik lagi. Jadi nggak cukup cuma dengan disikat aja, nggak cukup dengan dikasih pembersih kemudian disikat, itu nggak menjamin jadi bersih. Justru malah katanya merusak ya Pak ya? Iya, karena dengan kimia berat itu akan merusak elemen atau lapisan keramik itu. Lapisan klosetnya itu, sehingga mengkilapnya itu hilang. Jadi memang baiknya ditangani oleh orang-orang yang mengerti ya. Jadi jangan cari gampang aja, ya udah dibersihin, yang penting kelihatan bersih. Padahal sebenarnya nggak bersih ya, malah justru merusak si kloset ya. Jadi lebih baik jangan pakai kimia berat karena itu akan merusak elemen klosetnya sendiri. Ada nggak pengalaman yang paling susah gitu membersihkan kloset Pak? Ada. Waktu itu saya dapat kloset yang udah sangat berkerak. Ya itu untuk kloset yang udah berkerak itu udah kita bersihkan tapi ternyata nggak bersih-bersih, itu satu-satunya jalan ya harus di-coating. Harus di-coating? Iya. Oke. Nah kalau misalnya yang udah berkerak begitu harganya berapa Kak? Kalau udah berkerak itu, kalau itu sekalian di-coating itu 200-an. 200-an? Karena kita bahan coatingnya kan mahal. Bahan coatingnya mahal ya? Iya. Tapi yang pasti itu bersih ya lagi ya? Iya. Kalau udah di-coating itu seperti baru, udah mengkilap lagi. Namanya coating itu kan dilapisin. Oke. Jadi yang kotoran yang udah nggak bisa diangkat itu kita tutup dengan bahan coating sesuai dengan warna kloset gitu. Gitu. Nah kalau untuk sudah dibersihin nih Pak kloset nih, kira-kira itu bertahan berapa lama Pak sampai akhirnya dia harus dibersihkan lagi? Kalau udah dibersihkan itu udah mudah bersihkannya. Misalnya biasanya kloset tuh 6 bulan tuh udah kotor lagi ya. Tapi kalau udah di coating itu
tinggal dikasih sabun cuci piring lah gitu kan. Itu kasih sabun cuci piring disikat-sikat tuh udah bersih lagi. Oh gitu. Jadi nggak perlu pakai ini ya? Nggak perlu, karena kotorannya itu nggak masuk ke pori-pori. Oh, karena udah ada pori-pori baru. Iya, karena udah ada lapisan yang menutup pori-pori. Oh, jadi baiknya mendingan kloset yang udah dibersihin atau yang masih baru, masih gitu baru. ya. Jangan pakai kimia, pakai sabun cuci piring aja ya, cukup ya. Iya, Cukup ya. Jadi pokoknya setelah di coating itu kurang lebih 6 bulan sekali bolehlah dibersihin lagi atau panggil jasa cuci kloset lagi. Jadi 6 bulan sekali satu kloset, anggaplah 75.000 misal kloset jongkok. Berarti dengan kata lain 6 bulan itu worth it ya. Kitanya sehat, rumahnya bersih, ya kan, semuanya senang. Itu bisa memberkati orang lain juga, ya kan. Toh 6 bulan sekali 75.000 is oke lah sebenarnya. Ya pasti kalau misalnya pengen menggunakan jasa Bapak Samsudin, bisa nomor telepon di bawah, bisa hubungin. Ada WhatsApp-nya ya Pak ya? Ada. Nah, nomor telepon di bawah, atau kalau misalnya mau ketemu langsung dengan Bapak Samsudin, bisa mangkal atau nongkrong di depan Kelurahan Pondok Kelapa. Itu biasanya jam berapa sampai jam berapa nongkrong di situ Pak? Ya, saya nongkrong jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu saya istirahat dulu. Kalau nggak ada order saya kembali nongkrong lagi sampai sore. Satu minggu pasti ada order atau bagaimana? Satu minggu biasanya ada order. Pasti ya? Iya. Tapi kalau satu hari pernah ada nggak ada order berarti ya? Hah? Nggak tiap hari dapat order. Oh, nggak tiap hari dapat order? Nggak tiap hari. Jadi, tapi satu hari ada yang kosong juga ya? Iya. Tapi sejauh ini cukup menolong Pak, kebutuhan sehari-hari cukup? Iya, cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, mungkin sebagian orang bingung, kehilangan pekerjaan. Saya juga ngalamin kok, ya kan, kesusahan di tengah-tengah pandemi ini. Semua lapisan masyarakat mengalaminya. Tapi kalau misalnya memang kita terus mau bergerak, akhirnya muncullah ide-ide baru. Nah, pertanyaan saya nih Pak, sebelum tutup, kira-kira mau balik lagi nggak ke Gojek kalau misalnya pandemi ini udah selesai gitu? Kalau pandemi selesai ya tetap saya tekuni cuci kloset nih. Bagus gitu, karena banyak yang membutuhkan. Nah, tuh kan, ya kan? Berarti dengan kata lain muncul peluang bisnis atau peluang usaha baru itu yang tercipta karena masalah ya Pak. Kita anggaplah pandemi ini suatu masalah gitu. Akhirnya muncullah peluang bisnis baru. Bahkan ketika ditanya mau balik lagi nggak ke Gojek? Enggak, mau nekunin usaha bisnis kloset ini. Katanya Bapak bikin cairan sendiri, boleh Pak di iniin. Ini dia cairan. Jangan diminum ini ya. Ini cairan pembersih kloset. Ini dibikin sendiri, Bapak bikin sendiri. Ya, ini hasil browsing di Google. Browsing di Google. Akhirnya ditemukanlah cairan pembersih lantai ramah lingkungan. Tidak panas, tidak membuat tangan hancur, dan juga tidak merusak keramik. Nah, kalau ada orang yang mau beli ini harganya berapa nih Pak? Pengen tahu nih kalau satu botol gini ya. Satu botol ini paling 15.000. 15.000 ya kan. Nah, bisa menghubungi tadi nomor telepon di bawah ini, bisa langsung order cairan pembersih lantai ini, dan ini ramah lingkungan ya Pak. Yang pasti tidak merusak keramik dan juga tidak membuat tangan ini juga rusak. Betul ya Pak. Wih, keren. Ini kayaknya bisa kita brand nih ya. Kita bikin merek ya, itu jadi lebih mahal. Oke, begitulah bincang-bincang kita dengan Bapak Samsudin, jasa cuci kloset. Nah, di sini gue pribadi bukan pengen mengeksploitasi, tidak, cuman pengen membantu. Siapa tahu dari subscriber atau orang-orang yang nonton mau menggunakan jasa beliau, boleh dicek dulu kamar mandinya, lihat apakah jorok. Jadi bisa menggunakan jasa dari Bapak Samsudin, khususnya di daerah Jakarta Timur. Bisa menghubungi nomor telepon di bawah. Nah, kalau misalnya mau Jakarta Selatan atau Jakarta Barat juga bisa menghubungi nomor telepon di bawah. Nanti akan dikasih ke temannya Bapak Samsudin di daerah Jakarta Barat atau yang lainnya gitu. Kita pengen
minta Bapak Samsudin untuk membersihkan toilet di rumah saya, sekalian mendemokan ya kan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di video ini. Dan video ini juga boleh dibagikan ke teman-teman kalian semua. Terima kasih udah nonton. Sekali lagi, salam bos. Dari jam berapa sampai jam berapa di sini Pak nongkrongnya Pak? Dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kita istirahat sebentar, lanjut lagi sampai jam 3 sore. Oh, mantap. Ini daerah Kelurahan Pondok Kelapa ya? Iya, depan Kelurahan Pondok Kelapa. Oke. Semangat, sukses, semoga berhasil.